Halo semuanya, kenalin lagi aku Firlin, 20 tahun, sekarang lagi kuliah di Jepang. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang agak, I don't think it's sensitive, tapi menurutku buat banyak warga Indonesia mungkin ini akan sedikit gitu. Cuman aku rasa ini penting banget buat dibahas karena guys, aku umurnya udah 20 tahun dan of course 20 tahun itu adalah umur yang dewasa dan aku rasa karena audiensku umurnya juga sekitaran segitu gitu, kayak we are all young adult, dan karena kita adalah young adult penting banget buat kita untuk menjadi mindful atas tujuan kita dan juga hal-hal yang akan kita lakukan di masa depan. Makanya, karena ini adalah sesuatu yang sangat awam di dunia ini, not only in Indonesia, but di dunia ini juga, yaitu adalah menjadi orang tua. Karena aku rasa nggak terlalu banyak orang yang bahas ini secara in-depth dan juga membahas minusnya gitu-gitu segala macam. Of course, apalagi dalam perspektifnya anak muda. Emang bener, aku belum nikah, aku belum punya anak, tapi aku udah mikirin ini jauh banget karena menurutku ini sangat penting untuk dipikirin. Oke? Ayo kita bahas tentang parenting dan juga culture menjadi seorang orang tua di Indonesia, atau probably bahkan aku bakal campur sedikit sama apa yang aku lihat di dunia ini. Karena ini adalah topik yang mungkin agak sedikit kontroversial buat banyak orang. Aku pengen banget ngasih beberapa disclaimer. Jadi guys, please kalau kamu nonton ini, terutama buat kamu yang masih muda, please be mindful kalau ini adalah perspektifku in general. Aku dan kamu berbeda, cuman aku rasa nggak ada salahnya untuk berbagi pendapat, untuk berbagi opinion, karena pada dasarnya aku hanya memberikan opinion aku, kamu terima atau enggak itu terserah kamu. Buat semua orang yang nonton ini, please be open-minded, karena ini adalah pembahasan dari perspektifku sendiri, aku nggak mencela siapa-siapa di sini. This is just purely how I see parenting in general, dan aku ngelihat ini secara logis juga, sehingga ini bisa menjadi suatu opsi pemikiran, opsi pembanding dari apa yang kamu pikir sendiri tentang parenting. Of course, no shade kepada para orang tua, you guys cool. Dan ini juga adalah suatu pandangan yang aku punya di umur 20 tahun, yang sebenarnya ini udah ada di kepala aku dari aku umur 17 tahun deh kalau nggak salah. Cuman of course, aku adalah manusia biasa, aku bakal berubah juga, so who knows kalau pemikiranku bakal berubah. Let's see. Oh iya, dan video ini tuh berbeda ya sama pembahasan tentang child free. Mungkin itu bisa for another day kalau aku udah punya researchnya yang lebih banyak lagi. Tapi buat sekarang, ayo kita bahas parenting. Hal pertama yang aku selalu keep in mind terhadap diriku sendiri sebagai salah satu opsi jika aku ingin menjadi seorang orang tua, dan aku ke orang-orang tua lainnya itu adalah satu, orang tua itu nggak selalu benar. Percaya nggak percaya, orang tua itu adalah manusia yang juga masih try to figure out life, try to figure out themselves. Banyak banget orang-orang nih yang udah menjadi orang tua, tapi mereka tuh masih nggak tahu apa-apa tentang diri mereka. They become parents too fast, sehingga mereka tuh belum terlalu kenal sama diri mereka sendiri. Jadi orang tua ini tuh juga masih mencari tahu siapa diri mereka dan apa yang terbaik untuk hidupnya sendiri gitu. Apa yang terbaik untuk hidupnya sendiri, let alone untuk hidupnya orang lain. Yes, you heard me right, karena ini penting banget guys di Indonesia ya, terutama aku lihat-lihat tuh orang-orang tuh sangat mendewakan orang tua gitu. Kayak apa-apa ada masalah ini, ada masalah itu, pasti selalu salah anaknya gitu. Pasti selalu salah anaknya yang dibilang kayak kalau misalkan let's say orang tuanya marah-marah ini itu segala macam, ada argumentasi segala macam. Orang-orang pasti langsung judge anaknya duluan dibanding orang tuanya. Orang-orang lain tuh pasti bakal bilang kayak anaknya buat salah apa nih sampai orang tuanya kayak begini gitu. Bahkan banyak yang nge-justify child abuse karena pandangan ini gitu, karena pandangan bahwa orang tua tuh nggak pernah salah. Orang tua tuh pernah salah. Orang tua nggak selalu benar, oke? Terutama di dalam banyak argumentasi gitu kan antara anak dan juga orang tua. Gak jarang, bahkan sering banget yang dimana orang tua tuh nggak mau mengakui kalau misalkan mereka salah just because they think that they are the parents. That's why I'm always right. Banyak banget orang tua yang seperti itu. And I think this is very wrong. Karena jujur, hal inilah yang ngebuat banyak anak-anak di luar sana menderita. Gak merasa nyaman dengan orang tuanya. Karena orang tuanya, kalau diajak komunikasi, nih let's say, anaknya merasa bahwa orang tuanya tuh terlalu unreasonable dalam membuat suatu peraturan gitu. Terus anaknya marah ke orang tuanya, sehingga cekcok lah nih dua antara orang tua dan juga antara anak. Lalu anaknya bilang alasan logis gitu, alasan dengan backup kenapa orang tuanya salah. Orang tuanya nggak mau kalah karena orang tuanya merasa I'm the parents, I'm always right. Banyak yang seperti itu. Aku sendiri ya, kalau misalkan aku ngebayangin, if I were to imagine me as a parent gitu, as a mom, itu juga kayak
aku bakal takut gitu. Kenapa? Karena manusia tuh punya gengsi, guys. Mau orang dengan emotional intelligence yang tinggi pun, it's not gonna be easy. Dan aku ngelihatnya seperti ini. You know the thing about like blood is thicker than water? Orang-orang tuh mempersenjatakan kalimat itu. Kenapa? Karena dengan ini seakan tuh keluarga adalah pilar utama dalam hidup. Yang sehingga karena keluarga itu dianggap sebagai pilar utama dalam suatu individu gitu, terutama dalam hidup seorang anak. Yang mengatur pilar itu siapa? Orang tua kan? Orang tua. Dan sehingga jadi tuh kayak ada strata sosial di dalam keluarga gitu. Let's say orang tua nih, orang tua, terus di sini anak. Orang tuanya tuh siapa lagi? Laki-laki sebagai pemimpin dianggapnya. Terus yang kedua ibu, lalu baru anaknya. Kalau seperti itu tuh banyaknya ya. Kalau dari apa yang aku lihat banyaknya itu tuh memberikan gengsi kepada orang tua untuk mengakui bahwa mereka salah, bahwa mereka pernah membuat salah, bahwa siapa tahu aja kalau anaknya itu ngelakuin hal yang macam-macam, yang di luar nalar lah, yang nggak baik, itu tuh mereka tuh nggak mau mengakuin bahwa ya siapa tahu aja ini juga salah gue ya. Aku pribadi takut banget sama hal itu. And I think this is very important buat jadi poin pertama yang harus kita pahami, bahwa orang tua tuh bisa salah. Just because they are humans as well, even though they are our parents. Orang tua itu nggak semuanya udah nge-figure out their life. Karena what do you expect? They're also humans yang sedang menjalani hidup. Their life is still continuing. They're still learning. Cuman salahnya adalah kalau misalkan orang tua berpikir hanya karena mereka lebih tua, hanya karena mereka adalah seorang orang tua, mereka nggak pernah salah. Itulah yang salah dari pemikiran-pemikiran kebanyakan orang-orang tua yang konservatif. 2, menjadi orang tua itu adalah tanggung jawab yang sangat amat jauh lebih besar daripada yang orang-orang bayangin. Aku nggak mau ngespekulasi bahwa orang-orang nggak tahu apa tanggung jawab orang tua yang sebenarnya. Menurutku pribadi, apa tanggung jawab orang tua sebenarnya itu tuh bervariasi. Aku nggak lagi ngebahas tanggung jawab orang tua sebagai muslim ya. Dalam versi agama aku nggak bahas itu. Tapi dalam versi dunia ini, guys, tanggung jawab lo itu besar banget kalau lo jadi orang tua. This is for me personally. Apa yang aku pikirin sebagai tanggung jawab menjadi orang tua? Pertama, kamu tuh bertanggung jawab atas manusia lainnya. And manusia, the way we are complex, you know. We have emotions, we have feelings, we have to take care of our physical body, we have to take care of our mental being, and it's crazy difficult, okay? It's crazy difficult. Aku tuh sering bilang bahwa kayak, kalau emang kamu sadar nih, ini bisa menjadi pembahasan di child free, cuman gak apa-apa. Kalau misalkan kamu sadar bahwa kamu tahu bahwa menjadi seorang orang tua itu punya tanggung jawab yang sangat luar biasa besar, dan kamu merasa kamu gak bisa bertanggung jawab atas hal itu, atas manusia lain, then don't be a parent. Kenapa aku bisa bilang begitu ya? Karena aku ngelihat anak itu tuh bukan sebagai possession dari orang tua. Anak itu adalah manusia mereka sendiri. They will grow. Dan kamu tahu foundation utamanya itu adalah orang tuanya. Seperti yang kita bahas di awal. Kamu bayangin seperti ini. If you cannot be a good parent di fondasi pertama dari anak, sebagai tempat berpulang pertama anak gitu, lingkungan pertamanya anak, itu anak nih, kalau misalkan di rumah aja, kalau misalkan di rumah mereka nggak punya orang tua yang baik, terus mereka keluar, mereka ketemu dunia yang jauh lebih kacau lagi. What will happen to these kids? What will happen to them? Kalau aku personally, aku nggak bisa ngebayangin saya kayak gini. Even though I become a good parent, terus aku udah bercoba bertanggung jawab untuk anak ini segala macam. Lalu mereka keluar dan anak ini, let's say nauzubillah gitu, dibully atau ada hal-hal lain gitu-gitu segala macam. Aku juga harus tetap bertanggung jawab gitu loh. Aku juga harus tetap bertanggung jawab atas yang terjadi terhadap anak ini di luar sana, terutama saat mereka masih menjadi anak kecil. It's crazy if you were to think about it. Terus juga ada tanggung jawab finansial. Seperti yang kita semua tahu, di era kapitalisme ini, wherever you live, everything is crazy expensive, and cari kerja pun juga nggak gampang gitu. Kalaupun kamu dapat kerja, besarin anak tuh susah gitu loh. Dalam segi finansial juga ya. Karena kamu butuh gizi yang seimbang untuk anaknya. Kamu perlu mengasih pendidikan kepada anaknya. Ini buat aku pribadi ya. Kalau aku menjadi seorang orang tua, I wanna give my child the best. Karena let me tell you this thing. Anak itu nggak minta dilahirkan. Meskipun kita tuh selalu berpikir bahwa anak lahir juga karena takdir dari Sang Maha Penguasa. Kita sebagai orang tua nih, kita sebagai orang yang melahirkan anak itu, kita tuh punya kuasanya gitu loh. Kita tuh bisa memilih, kita tuh bakal jadi orang tua apa enggak. Dan kalau kamu memilih menjadi orang tua, kamu bisa bertanggung jawab apa enggak. Karena tanggung jawab ini tuh enggak akan bisa berhenti. There's no on and off. It's always on. It's ongoing. It's forever. It's forever.
Oke? Sampai anak kamu dewasa sekalipun, kamu tetap bertanggung jawab atas anak kamu. Kamu nggak bisa berpikir kayak, ya udah aku take care anak ini sampai let's say umurnya 20 tahun, 25 tahun, terus nanti dia nikah udah jadi tanggung jawab orang lain. Nggak bisa begitu. Dia tetap tanggung jawab kamu. Nggak ada. Jadi orang tua itu nggak ada berhentinya. Perspektifku sendiri ya. Sehingga tanggung jawab luar biasa ini itu gila banget loh. Makanya aku salut banget sama orang tua yang udah berhasil menjadi orang tua. Karena it's difficult. It's crazy difficult, sumpah. Keren banget para orang tua ini. Dan meskipun kayak kita kan bisa mencoba Kak menjadi yang lebih baik. Like what? Yes, kamu bisa berusaha untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Kamu bisa terus belajar kan gitu. Karena orang tua juga manusia, they can make mistakes, right? Cuman at what cost? Let's say kamu ngebuat kesalahan yang udah terlanjur menyakiti anak ini too deep. Terus kamu kayak, you repent gitu, you trying to be better. At what cost? Anak inilah yang bakal menderita ke depannya. Meskipun anak ini memaafkan kamu tetap bakal ngasih luka ke anak itu. That's what I think about it. Kenapa ini penting banget untuk dibahas, guys? Karena kamu bayangin aja, ini anak kamu. They're your blood and flesh. Anak kamu. Beda sama orang lain ya. Just imagine doing something that makes your child traumatized. Sengaja nggak sengaja. Anak kamu. Makanya nggak bisa disamain antara manusia lain dengan anak kamu ya. Kalau aku mikirnya kayak, I don't wanna take chances. Kalau misalkan memang manusia bisa membuat kesalahan dan segala macam, it's okay. Memang karena itu adalah natur kita sebagai manusia kan. Cuman what about a child? They're our flesh and blood. We cannot turn back time. But we can always try to be better. Makanya ini crazy complicated. Aku juga masih sangat ngedevelop pemikiran aku soal ini. Tapi buat sekarang, ini benar-benar suatu pemikiran yang firm banget di kepala aku bahwa, you know, it's too much risk. Tanggung jawab yang begitu besar. It's a huge responsibility. Moral anak, personality anak, attitude anak, pandangan anak terhadap dunia, pandangan anak terhadap orang lain, cara anak menyesuaikan diri di suatu lingkungan, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Bukan tanggung jawab guru. Bukan tanggung jawab orang lain, tanggung jawab orang tua, oke? It's not easy. 3, pemikiran bahwa banyak anak banyak rezeki. Don't get me started. Itu salah ya. Cuman sekarang yang paling baru itu adalah ini. Bukan banyak anak banyak rezeki, tapi ini. Kalau punya anak, pasti ada aja rezekinya. Again, karena kita nggak bahas ini dalam segi agama, it's very important to be freaking realistic, okay? Sangat penting untuk menjadi realistic when it comes to having a child. I don't know about men, tapi buat perempuan, buat aku sendiri sebagai perempuan, aku ngelihatnya kayak gini. Punya anak itu, pertama ya, dari masa kehamilan. You know how difficult being pregnant is? It's crazy being pregnant. Sulit, sangat sulit. Kamu harus memperhatikan apa yang kamu konsumsi saat kamu hamil. Makanan kamu, minuman kamu, apa yang kamu konsumsi dalam media. Terus kayak kamu nggak boleh terlalu stres, kamu nggak boleh terlalu sedih, kamu nggak boleh terlalu marah, bla bla bla. Terus saat lahiran, bisa aja jadinya baby blues. Ada kemungkinan baby blues. Dan itu semua butuh apa? Butuh biaya, and it's not murah. Oke? Itu nggak murah. Sangat amat gak murah. Dan maksudnya begini loh, kayak kamu lihat seberapa banyak orang yang berlindung di balik kata kalau punya anak pasti nanti ada aja rezekinya, tapi ujung-ujungnya they ended up in poverty. This is very harsh for me to say, tapi that's the truth, isn't it? Terutama di Indonesia. Seberapa banyak itu terjadi. Dan seberapa banyak anak-anak yang ujung-ujungnya menderita karena orang tuanya itu denial bahwa rezeki itu dicari. Uang itu dicari, oke? Masalahnya tuh seperti ini, kayak no shade kepada orang-orang dan juga pekerjaannya. Tapi buat aku pribadi, again, aku mikirin anaknya banget ya. Aku mikirin anak-anak kecil yang menderita ini. Secukup-cukupnya gaji gitu. Kamu bisa ngasih anak makan makanan bergizi dengan harga yang murah, itu betul, oke? Itu betul. Cuman, ada biaya-biaya lain, biaya-biaya primer, sekunder, tersier, itu semua tuh ada, dan kamu tuh perlu kalkulasiin itu. Karena bisa aja kan mikir kayak, ya udahlah gue nafkahin anak gue sampai umur segini, nanti dia suruh nyari kerja aja sendiri. Enggak. Apalagi dengan pikiran kamu melahirkan anak sebagai investasi untuk kamu di masa tua. That's very wrong. I will say this, that's very wrong. That's a very selfish decision of you. Karena again, anak itu adalah manusia mereka sendiri. Your children is not your possession, okay?
They're not your possession. They will have their own life to take care of. Mereka bisa aja punya mimpi. Mereka bisa aja punya ini, punya itu. Jadi kalau kamu di awal mikir bahwa punya anak nanti ada aja rezekinya, dan rezeki itu jatuhnya malah buat kamu gitu. Kamu punya anak sebagai investasi untuk masa tua kamu, that's crazy selfish. That's crazy selfish. If you can say someone who do child free is selfish because they think of themselves, look at people who have children for the sake of their old life as an investment. That's crazy, okay? You need to think about it. Seada-adanya rezeki, kamu juga harus mikir bahwa cukup gak untuk punya anak? Cukup gak untuk membesarkan anak ini sehingga anak ini tuh bisa tumbuh dengan baik, dengan bahagia, dengan tercukupi? Itu harus penting. Kalau pas-pasan doang, ya anaknya juga bakal kesulitan nanti loh, gitu pemikirannya. Cuman again ya, di sini of course ini balik lagi ke standar setiap orang dalam kemewahan hidup gitu. Kayak kecukupan hidup tuh, ini tuh balik lagi ke standar, karena ini of course ini relatif ya. Relatif. Apa yang aku pikir standar hidup sama apa yang orang lain standar hidup itu beda. Tapi kamu tetap butuh realistis gitu. Kamu hitung-hitung apa aja yang ada di dunia ini dan juga kebutuhan-kebutuhan yang bakal berjalan terus dari anak kamu lahir sampai mereka tua nanti seumur hidup kamu. You need to think about it. It's a must, okay? Jangan denial dan jangan berlindung di balik pemikiran bahwa punya anak pasti nanti ada aja rezekinya. Keempat, ini hal yang menurutku sangat amat memalukan. If I were to be a parent and this happens to me, I have failed in life. I don't care, I have failed in life. That's just the truth about this. Kamu tahu seberapa banyak anak-anak di luar sana yang refuse to be their parents. Mereka nggak mau disama-samain sama orang tuanya. Mereka nggak mau hidup seperti orang tuanya. Mereka nggak mau menjadi orang tuanya. Segitu nggak sukanya seorang anak sama orang tua, sampai mereka nggak mau menjadi seperti orang tuanya. Banyak juga yang kayak dimana kayak orang tua tuh jadinya tuh kayak rumah yang ada orang tuanya itu menjadi hell untuk anaknya. Anaknya nggak bisa dapet peace di dalam rumah yang ada orang tuanya sehingga mereka mencari itu di luar sana. I have failed in life if I were to be a parent and that happens to my child. It's so shameful for me personally. Seberapa buruk parents can be sehingga anaknya memutuskan untuk mereka tuh sangat benci sama orang tuanya. Nggak banyak orang yang berani ngomong ini, tapi banyak di luar sana anak-anak yang benci sama orang tua karena perlakuan orang tua ini kepada anaknya. Karena balik lagi ke poin yang pertama, di Indonesia terutama, orang tua tuh dianggap seperti entity yang selalu benar, sehingga anak selalu salah. Bro, I swear to God, this is like the scariest part, okay? This is the scariest part. Kamu ingat yang dimana kamu bilang bahwa kamu bisa mencoba untuk menjadi orang tua yang baik kan? Cuman again, just think about it. Kamu berusaha, tapi ada nih hal-hal yang dimana anak ini tuh udah terlanjur tersakiti banget. Itu sangat mengakar di batinnya yang ngebuat dia benci sama kita. I cannot imagine it. Karena again, buah hati kita, our flesh and blood, hating us. Can you imagine that? Ini beda ya sama yang orang-orang bilang it's our parents' first time living too. Okay? Karena ini aku bahasnya dalam perspektif orang-orang yang sebelum punya anak, tapi kepikiran mau punya anak. Ini harus dimasukin ke kalkulasi loh. Ini harus dimasukin ke kalkulasi. You decided to bring the child to this life gitu loh. You have the responsibility. And you need to take responsibility. Just imagine being hated by your child. Bro, I cannot think about it. It hurts me already. Yang kelima, sebelum kamu menjadi orang tua, penting banget untuk selesai dengan diri kamu sendiri dulu. Selesain apapun yang terjadi di masa lalu, trauma-trauma kamu, hal-hal yang terjadi di masa lalu. Kamu punya hubungan apa sama orang yang belum selesai, selesain dulu semuanya. Oke, kamu harus selesai dulu sama hidup kamu sebelum kamu menjadi orang tua. Sebisa mungkin gapai seluruh mimpi kamu, yang terutama kalau kamu punya anak itu bakal susah untuk digapai. Lakuin dulu itu semua. We human have lingering feelings, oke? Kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi di masa lalu atau ada mimpi yang belum kecapai, terus kamu punya anak, it will be very difficult for you. Dan kalau itu mengganggu kamu sebagai orang tua, itu juga akan ujung-ujungnya itu juga akan mempengaruhi anak kamu. Karena like it or not, okay? Like it or not,
Suka nggak suka, don't be denial. Kalau menjadi orang tua, it means that you need to give up something about you. No matter how small, no matter how big, you need to give up something about you. Karena the thing about parents is that you cannot be selfish. You need to be selfless. And that's what's most important about having a child. Terutama saat anak-anak kamu tuh ada di usia golden age ya. Saat mereka sangat masih muda sampai mereka nanti beranjak dewasa dan punya hidup mereka sendiri. Terutama di masa-masa itu. Kamu bisa nunggu sampai mereka beranjak dewasa dan segala macam. But how old will you be? 60? Of course, I'm not saying kalau misalkan kamu 60 atau umur-umur tua lainnya itu kamu nggak bisa menjalani hidup kamu dan segala macamnya. But it won't be the same. We gotta be honest about that. We need to be honest to ourselves. Kalau misalkan kayak all this thing about having a child, you need to give up something. Terutama sebagai perempuan ya. I don't know about men and I don't want to talk about men. I want to talk about us women karena aku sendiri adalah perempuan, oke? Saat menjadi seorang ibu, there will be things yang aku harus sacrifice. You like it or not, be denial or not, it's the truth, oke? Saat kamu hamil dan segala macam itu, there will be hormone changes. There will be changes to your body. There will be things about you that change. Motherhood will change you as well. Will you like it or not? That's the question. Kamu bakal suka dengan perubahan itu apa enggak? Kalau kamu nggak suka, it will be a big problem, okay? It will be a huge problem. Karena seperti yang aku bilang sebelumnya juga, jadi orang tua itu nggak ada on and off, it's always on, it's ongoing. Itu akan terus terjadi seumur hidup kamu. 24/7 you are parent, you need to be responsible for that. Bayangin, 24/7 as a parent. Kamu coba nggak usah jauh-jauh ya, kamu bayangin aja orang tua kamu, 24/7, 24/7. Menjadi orang tua buat kamu. How exhausting that will be. Makanya penting banget buat kamu selesain dulu semua masa lalu kamu, apa yang kamu inginkan, lakuin dulu itu semua sebelum kamu punya anak. Makanya nih di luar sana, terutama di luar negeri ya, itu kebanyakan orang-orangnya nih, para adults, itu tuh mereka tuh menikmati, quote on quote menikmati hidupnya mereka. Mereka melajang dulu dan menikmati hidup mereka sebagai manusia mereka sendiri gitu, sampai mereka merasa siap untuk punya anak gitu, untuk berkeluarga. Karena kebanyakan dari orang-orang ini itu sangat paham bahwa itu adalah tanggung jawab yang besar. Menikah adalah tanggung jawab yang besar, let alone having a child. Makanya kebanyakan nih orang-orang di luar negeri, mereka tuh memilih untuk ya udah nggak apa-apa, sabar dulu aja. Di umur 30, di umur 32, 35, 40 bahkan mereka baru punya anak. Ya karena itu gitu loh, karena mereka tahu seberapa besar tanggung jawab itu. Dan manusia, the selfish creature we are, kita pengen own our own life. I'm not saying kalau misalkan kamu punya anak itu kamu jadi nggak bisa menjadi diri kamu sendiri, kamu jadi nggak bisa melakukan ini, melakukan itu. Tapi you gotta be honest to yourself that that's the truth gitu loh. Cuman scale-nya aja gitu yang tergantung atas seberapa kamu bisa ngehandle menjadi seorang orang tua. Ini adalah sesuatu pilihan yang kamu pilih untuk hidup kamu, and it's ongoing. Kalau bisnis ada on and off-nya, ya maksudnya kayak misalkan pendidikan atau apa, kamu ada on and off-nya. Punya anak nggak ada on and off-nya. It's 24/7 job for you. When you're sad, when you're stressed, when you have like mental problems, it's still your job to take care of your child. That's the truth, okay? That's the most difficult part. Segitu aja guys dari beberapa poin yang aku pengen omongin soal menjadi orang tua. Ini again and again and again, aku gak akan capek untuk bilang ini. Please be mindful kalau ini adalah perspektifku sendiri. It's up to you guys if you want to take it or not. Dan of course ya, kalian harus menyaring sendiri informasinya dan sesuaikan sendiri dengan pemikiran kamu sendiri dan perspektif kamu dalam hidup. But please, we all are entitled to our own opinion. Aku entitled to my own opinion. Bedanya adalah aku tuh punya platform yang dimana aku bisa nge-share opinion aku. So, if you want to discuss, please be respectful. Karena aku pengen komunitasku menjadi komunitas yang positif dan kritis dalam berdiskusi. So, please, if you want to give your opinion, if you want to like ask things, etc., please be respectful, okay? Dan again, aku pengen bahas ini dalam perspektif orang yang sedang menimbang-nimbang masa depan, okay? Karena memang kita sebagai manusia, kebanyakan ya, memang jalan hidup orang tuh kebanyakan adalah ya menikah terus kayak punya anak.
Cuman menurutku sangat penting banget untuk kamu nge-consider beberapa poin sebelum kamu memilih untuk punya anak. Karena again di sini aku tuh pengen jadiin central poinnya tuh sebagai anak. Karena aku sendiri adalah seorang anak ya guys. Aku merasa bahwa dunia yang selalu mengambil side-nya orang tua, gak pernah memvalidasi penderitaan anak yang diakibatkan oleh orang tua, itu sangat menyedihkan. Dan aku rasa sebagai anak sendiri, aku sebagai anak penting banget untuk menjadi orang tua yang bisa sebaik mungkin gitu, sebaik mungkin. There is no perfect parents, there is no perfect child, there is no perfect human. Tapi kayak at least you can how do I say, you can try your best to become like a good parent gitu loh. Dan menurutku sendiri, do you think it's worth it or not gitu loh. And the only one who have the answer, the only one who knows the answer is you. And for me personally, aku masih menimbang-nimbang. Dan ini beda ya, again ini beda pembicaraannya dengan pembicaraan child free. Ini adalah suatu hal yang kamu harus pertimbangkan sebelum kamu punya anak. Child free is a whole different level of discussion, and we can try to discuss that later. I'm not sure when, but probably later. So, segitu aja guys untuk video hari ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu, dan juga ke story kamu. Sekali lagi makasih. See you guys in another video. Bye-bye. Thank you for watching. Mwah.